Pada kesempatan kali ini kita akan membahas insyaallah salah satu pembahasan dari ilmu fikih tentang sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Jamaah itu apa? Jamaah itu rombongan bersama-sama. Tapi pengertian jamaah itu bersama-sama atau rombongan itu berapa banyak batasannya? Jamaah itu artinya adalah berdua minimal. Makanya sholat jamaah itu minimal dilakukan oleh dua orang. Bisa tidak sholat jamaah dilakukan sendirian? Enggak. Sholat jamaah itu minimal dua orang. Mana yang lebih baik? Sholat jamaah dilakukan dua orang atau lebih banyak? Pahalanya sama tidak? Sholat jamaah dilakukan berdua dengan sholat jamaah dilakukan 100 orang. Sama tidak? Pahalanya beda. Rasulullah SAW menyebutkan sholatul rajuli ma'ar rajul azka min sholatihi wahdah wa sholatuhu ma'al itsnain azka min sholatihi ma'ar rajul wa makana akthar fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Sholatnya seorang dengan orang yang lain berdua itu lebih baik daripada sholatnya sendirian. Dan sholatnya bersama dua orang yang lain, berarti jamaahnya bertiga, itu lebih baik daripada sholat jamaah berdua. Dan setiap lebih banyak jamaahnya, maka lebih dicintai oleh Allah SWT. Maka sholat berjamaah itu memang syarat minimalnya adalah dua orang, tapi semakin banyak yang berjamaah, maka semakin baik. Kemudian tentang sholat berjamaah, apakah sholat jamaah itu harus dilaksanakan di masjid atau tidak? Jawabannya iya dan tidak. Kenapa tidak? Kenapa iya? Jawabannya tidak harus dilaksanakan di masjid. Kenapa? Ini yang pertama, antara iya dan tidak. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa sholat jamaah itu tidak harus dilaksanakan di masjid? Karena salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW ada 5 keistimewaan. Ada yang tahu apa saja 5 keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Apa? Dalam hadis yang beliau sebutkan, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Aku diberi 5 hal yang Allah tidak pernah memberikannya kepada nabi siapapun sebelumku. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulun adrakatu shalah falyusalli. Salah satunya atau yang disebutkan beliau paling akhir adalah bumi itu dijadikan sebagai tempat untuk sholat dan juga alat untuk bersuci. Jadi itu keistimewaan umat ini. Di tempat manapun kita sholat itu dibolehkan, tidak harus di masjid. Dan bumi itu juga dijadikan sebagai alat untuk bersuci, tidak seperti umat-umat sebelumnya yang bersucinya hanya menggunakan air. Jadi sholat itu tidak harus dilaksanakan di masjid. Itu keistimewaan dari umatnya Rasulullah SAW. Dan kalau kita melaksanakan sholat tidak harus di masjid, maka berarti sholat jamaah juga boleh dilaksanakan selain di masjid. Bahkan Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada orang yang ingin melakukan satu perjalanan. Beliau bersabda, "Idza kuntum salasatan falya'ummuhum aqra'uhum lil Qur'an." Jika kalian sedang dalam perjalanan, kemudian kalian itu 3 orang atau lebih, maka hendaknya salah satu dari kalian itu menjadi imam. Maka berarti diperintahkan untuk melaksanakan sholat meskipun sedang dalam perjalanan. Di dalam perjalanan itu misalnya di tengah jalan yang bukan di area perkampungan dan jauh dari masjid. Dan bahkan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada orang yang berada di tengah tanah lapang misalnya, atau kalau zaman dahulu atau di daerah negeri Timur Tengah sana, di daerah gurun pasir yang jauh dari pemukiman. Bahkan kalau kita sedang berada di tengah tanah lapang yang jauh dari pemukiman, kita nggak lihat ada rumah-rumah di dekat kita, kita tetap diperintahkan untuk azan dan iqamah. Azan itu tujuannya apa? Azan
Apa arti dari adzan? Adzan itu artinya menyeru. Siapa yang diseru di situ? Kalau nggak ada orang, semua yang ada di situ itu yang mendengar adzan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Para jin, bahkan batu dan pasir, pepohonan yang ada di situ itu akan menjadi saksi di akhirat. Maka tetap diperintahkan untuk adzan dan juga iqamah walaupun di tengah lapang, walaupun tidak di masjid. Jadi jawaban yang tadi, apakah sholat jamaah harus dilaksanakan di masjid? Yang pertama, tidak. Di tempat manapun sholat jamaah itu boleh dilakukan. Tapi jawaban yang satu lagi, iya, sholat jamaah itu harus dilaksanakan di masjid. Kok bisa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Salah satunya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat seseorang atau tidak sempurna sholat seseorang yang tinggal dekat dengan masjid kecuali di masjid. Jadi dia ketika mau sholat harus sholat di masjid. Bahkan ada seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat. Dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengeluh, saya tidak punya orang yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Saya nggak bisa melihat, saya kesusahan untuk berangkat ke masjid karena tidak ada orang yang menuntun saya pergi ke masjid. Kemudian dia meminta rukhsah, meminta keringanan kepada Rasulullah SAW, boleh nggak saya sholat di rumah saja? Kata Rasulullah SAW, iya nggak apa-apa. Tapi kemudian setelah beliau berpaling, dia dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Dia dipanggil, hal tasma'un nida, kamu nggak dengar, kamu nggak bisa lihat, nggak tahu jalan ke masjid, tapi kamu dengar nggak kalau ada azan? Kata dia, ya dengar. Kalau dengar berarti sholatnya harus ke masjid. Maka orang yang buta saja, walaupun dia tidak bisa melihat, walaupun tidak ada yang menuntunnya ke masjid, selama dia mendengar adzan, dia diperintahkan untuk datang ke masjid. Maka jawaban, apakah sholat jamaah itu harus dilaksanakan di masjid? Iya, dari sudut ini, dari sisi ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadih, beliau bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amru bihatabin fayuhtatab, sungguh aku tuh pernah punya keinginan untuk meminta kepada orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Nanti. Summa amuru bis sholati fayu'adzan laha. Kemudian aku memerintahkan untuk dikumandangkan azan untuk sholat. Summa amuru rajulan fayu'umun nas. Kemudian aku akan meminta salah satu dari jamaah itu akan mengimami sholat. Jadi bukan aku yang mengimami sholat. Kenapa? Summa ukhalifu ila rijalin fa'ahriqa alaihim buyutahum. Kemudian aku akan pergi membawa kayu bakar yang tadi dikumpulkan itu, akan mendatangi orang-orang yang tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi karena saking diperintahkannya orang-orang itu untuk melaksanakan sholat jamaah, bahkan orang buta saja tetap diperintahkan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah selama dia bisa mendengar. Bahkan Rasulullah SAW sampai punya keinginan orang-orang yang nggak pernah datang ke masjid, orang-orang yang nggak pernah berjamaah di masjid itu mereka akan aku paksa agar mau datang ke masjid. Caranya apa? Caranya dengan dibakar saja rumahnya biar mereka tidak sholat di rumah terus. Tapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini hanya hanya keinginan, pernah terbesit keinginan seperti itu karena saking besarnya pahala sholat di masjid. Jadi apa hukum sholat jamaah di masjid itu? Sebagian ulama menyebutkan bahwa sholat jamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa hukumnya fardu ain, wajib untuk setiap orang itu sholat di masjid selama dia mendengar azan. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa hukumnya fardu kifayah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga membolehkan orang untuk tidak sholat jamaah. Buktinya Rasulullah SAW menegaskan bahwa sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berarti sholat sendirian itu boleh karena mendapat pahala juga. Kalau nggak boleh, nggak akan mendapatkan pahala. Jadi
kembali lagi, apakah sholat jamaah itu harus dilaksanakan di masjid? Bisa iya, bisa tidak. Tidak harus dilaksanakan di masjid, karena dimanapun bisa dilaksanakan sholat dan dimanapun bisa dilaksanakan jamaah. Tapi harus dilaksanakan di masjid karena hukumnya adalah fardu, minimal fardu kifayah. Masjid itu harus tetap ada yang mengisi untuk sholat jamaah. Fardu kifayah itu konsekuensinya, kalau tidak ada yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka semuanya berdosa. Jadi ini yang pertama tentang hukum sholat jamaah di masjid. Boleh nggak kemudian kalian sholat jamaah tidak di masjid? Boleh, kalau kita mengambil pendapat yang menyatakan bahwa sholat jamaah itu di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Boleh dilaksanakan dimanapun selama dilaksanakan berjamaah.